Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syalsabila. Saya dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Berikut materi-materi Ulumul Quran. Yang pertama ada Israiliyat, yang kedua sumpah-sumpah dalam Al-Quran, yang ketiga sejarah dalam Al-Quran, yang keempat kaidah pertanyaan dan jawaban, yang kelima metode tafsir tahlili, yang keenam adab dengan Al-Quran, yang ketujuh tafsir dan syarat mufasir, yang kedelapan ilmu munasabat. Materi pertama, Israiliyat. Israiliyat itu secara bahasa dinisbahkan ke Israil, nama dari Nabi Yakub. Jadi kisah-kisah yang bicara tentang masalah umat terdahulu, khususnya dari generasi-generasi setelah Nabi Yakub, dan juga penyimpangan-penyimpangan umat Nabi Yakub dan turunannya, yang kemudian muncul kisah Ahlul Kitab. Israiliyat itu adalah kabar-kabar dan riwayat-riwayat yang dinukil dari Bani Israel. Hukum asal kita meriwayatkan kisah-kisah tentang Bani Israel ini adalah tawakuf, tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Sumber intinya adalah Ahlul Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kisah-kisah ini terbawa ketika orang-orang Ahlul Kitab di zaman Nabi masuk Islam. Kisah-kisah lama yang mereka pelajari di Taurat kemudian diulang di tengah-tengah umat Islam. Kemudian kisah ini diistilahkan dengan Israiliyat. Klasifikasi Israiliyat. Syarat hukum meriwayatkannya bisa diterima. Syaratnya adalah 1. Riwayatnya sahih atau makbun. Israiliyat yang ada dalam Sahih Bukhari. Contohnya kisah seorang pelacur yang pulang dari melacur, kemudian di tengah jalan melihat seekor anjing yang sedang menjilat tanah karena saking lapar dan dahaganya. Kemudian dia menggunakan sepatunya untuk mengisi air dan diberikan kepada anjing tersebut. Dari peristiwa itu Allah mengampunkan si pelacur tadi karena sifat rahmah terhadap sesama makhluk Allah, walaupun anjing itu najis. Sebab dari itu Allah memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya adalah betapa Allah Maha Pengampun dan melakukan segala amal soleh walaupun hanya sekedar memberi minum kepada seekor anjing. Dikisahkan juga ada seorang ahli kitab yang berusia 70 tahun. Dia beribadah, kemudian di akhir hayatnya dia kangen kampung dan ingin pulang kampung. Akhirnya tergoda dengan seorang perempuan. Dan akhirnya dia berzina dengan perempuan tadi selama 7 hari 7 malam. Kemudian dia sadar. Akhirnya dia bertaubat dan tidaklah dia berjalan 1 jengkal kecuali bersujud. Kemudian akhirnya dia digotong, dimasukkan ke dalam rumah singgah. Ada 12 orang miskin yang biasa konsumsinya ditanggung oleh muhsinin. Setiap hari jatah roti itu hanya 12, sedangkan dia belum terdaftar. Otomatis kurang 1, tetapi karena dia datang duluan, maka dia dapat. Ketika dia mau memakan roti itu, karena ada orang yang biasa mendapat roti, dia memberikan roti tadi dan dia tidak jadi makan. Hari esoknya dia meninggal. Pelajarannya, hendaklah bertaubat dan mengiringi taubatnya dengan amal soleh maupun hanya dengan sepotong roti. Kemudian ada tentang masalah semut, larangan membunuh semut, masalah hukum rajam. Kemudian Nabi Adam diciptakan. Yang kedua maksud atau didiamkan atau tawakuf, tidak jelas dan tidak sahih. Contohnya kisah Marseso mati gara-gara khomer. Yang ketiga ada marqud atau dusta, ditolak, yang bertentangan dengan hukum syariat. Mitos-mitos yang tidak perlu diceritakan. Setiap sikap kita terhadap Israiliyat boleh meriwayatkan dan menceritakan jika kita tahu sanadnya sahih dan sekedar mengambil pelajaran. Dan jika ada kedustaan, maka kita harus menolak. Yang kedua,
sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Al-Qasam fil Quran. Qasam itu artinya al-yamin atau sumpah. Dilarang bagi manusia bersumpah atas nama selain Allah, termasuk dosa besar. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 57. Sifatnya ibtidai, thalabi, dan inkari, yaitu ibtidai untuk pemula yang tidak membutuhkan taukid, thalabi untuk yang ragu-ragu atau mutaroddidan, maka dibutuhkan penguatan interaksinya. Yang ketiga inkari, yaitu inkar membutuhkan penguatan bahasa. Faedah sumpah yaitu untuk menguatkan suatu kalam supaya menghindari dari inkar dan keragu-raguan. Dalam Al-Quran, Allah bersumpah atas nama zat dan ayat-ayat kauniyah. Apabila Allah bersumpah atas nama makhluknya, maka menunjukkan kebesarannya. Klasifikasi qasam. Allah bersumpah dengan zat dan sifatnya. Contohnya dalam Quran surat At-Taghabun ayat 7, Quran Saba ayat 3, Quran surat Yunus ayat 53, Quran surat Maryam ayat 68, Quran surat Al-Hijr ayat 92, Quran surat An-Nisa ayat 65, Quran surat Al-Ma'arij ayat 40. Kemudian Allah bersumpah atas nama zat, sifat, dan ciptaannya. Contohnya dalam Quran surat At-Tin, Quran surat Al-Lail, Quran surat Asy-Syams. Bagaimana cara kita mengetahui qasam? Yang pertama, dengan adanya huruf-huruf qasam seperti wallahi, billahi, tallahi. Kemudian menggunakan la nafi yang diiringi dengan fi'il qasam. Nafsu amarah, mutmainnah, lawamah. Yang ketiga, tidak ada huruf qasam, tidak ada la nafi, tidak ada fi'il qasam, tapi bermakna qasam. Seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 186. Kemudian materi yang ketiga, sejarah dalam Al-Quran atau Al-Qasas fil Quran. Pengertiannya adalah di dalam Al-Quran disebutkan sejarah orang-orang soleh, baik para nabi maupun orang biasa, seperti Luqman dan Maryam, dan disebutkan pula orang-orang yang toleh, seperti Abu Lahab. Tujuannya adalah untuk melihat kehidupan masa kini maupun masa depan. Klasifikasi Al-Quran. Yang pertama, Qisasul Anbiya. Cerita-cerita para nabi disebutkan terperinci dan global. 124.000 jumlah nabi, 313 jumlah rasul, dan 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran diceritakan kesolehan individu seperti sabar, lapang dada, disiplin, atau berbicara tentang karakter, sehingga dapat dijadikan contoh teladan. Kesolehan sosial, mukjizat Rasul, yaitu mukjizat yang disebutkan bersifat al-hissi, bisa dilihat dengan panca indera, dan bersifat al-khalidi atau al-ilmi, kekal. Dari sekian banyaknya nabi dan rasul, Allah memilih Rasul ulul azmi karena sabar dan teguh pendirian. 5 Rasul ulul azmi yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Yang menjelaskan tentang ulul azmi. Dari Rasul ulul azmi, Allah memilih Nabi Muhammad sebagai Nabi pamungkas, seperti dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 7. Yang kedua, kisah-kisah orang yang toleh atau jahat, seperti Abu Lahab, Fir'aun, Samiri, Ashabul Fil, Ashabul Ukhdud, Ashabul Ras. Yang ketiga, kisah-kisah orang soleh non-anbiya seperti Luqman, Maryam, Ali Imran. Kemudian kisah-kisah tentang peradaban manusia, kisah tentang peristiwa yang terjadi pada masa lalu, baik yang terpuji maupun tidak. Yang kelima yaitu kisah yang terjadi pada zaman Nabi, seperti perang, hijrah Nabi, Isra Mi'raj, atau yang menjadi sirah nabawiyah. Kemudian pelajaran yang dapat diambil. 1. Sebagai pelajaran untuk kehidupan nyata baik individu, kelompok maupun sosial. Yang kedua, sebagai asas di dalam dakwah ilallah atau sejarah itu berulang tidak berlalu. Kemudian yang ketiga, untuk menguatkan keimanan. Yang keempat, untuk menunjukkan bahwa wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW murni dari Allah, bukan khayalan maupun yang lain, namun realitas.
Yang keempat, kaidah pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan dan jawaban menjadi salah satu metode yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mendidik umat ini. Di dalam Al-Quran terdapat pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan tersebut adalah bentuk respon dari wahyu terhadap fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu, yang sekarang menjadi pelajaran bagi umat terdahulu atau yang akan mendatang. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan pada saat itu oleh umat, maka yang menjawabnya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Nabi sebagai jawaban, maka itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Quran surat An-Najm ayat 3-4. Apa yang diucapkan Nabi bukan dari rekayasa hawa nafsu, logika, tetapi semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang terdapat di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa Al-Quran itu sebagai sumber dan rujukan dari semua problematika, dan jawabannya bersifat pasti, bukan spekulatif. Pertanyaan Allah kepada Rasul-Rasulnya itu bersifat mendidik, karena Allah adalah yang maha mengetahui segalanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah maha mengetahui, maha mengatur sehingga dapat mendidik para rasul-rasulnya, dan para rasul-rasul tersebut menjadi seorang yang maksum atau terjaga. Pertanyaan dan jawaban di dalam Al-Quran pada sebenarnya mengandung banyak sekali hikmah yang dapat diambil. Termasuk salah satunya yakni di dalam Islam tidak ada toleransi dalam masalah akidah atau mencampur adukan akidah dengan sekutu. Iman tidak mungkin bercampur dengan kesyirikan. Dalam Quran surat Al-Kafirun, lam lakum dinukum waliyadin. Terkadang pertanyaan muncul dari kalangan manusia kafir munafik tentang sesuatu yang sebenarnya pertanyaan itu hanya sekadar menggurui Nabi, atau bisa diartikan pertanyaan yang bersifat menguji atau menjatuhkan, yang kemudian datang Al-Quran untuk menjawab semua itu, sehingga melemahkan nilai buruk dari orang-orang Yahudi atau munafik. Contoh dalam Quran surat Al-Isra ayat 85. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh, katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Di dalam Al-Quran juga terkadang menceritakan dialog atau tanya jawab yang terjadi antara manusia dan manusia, yang di dalam terdapat hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, keluarga besar Yusuf, saudara sahabat. Contohnya saudara Yusuf yang sudah lama tidak berjumpa sehingga mereka asing kembali. Salah satu obat keraguan yaitu dengan bertanya kepada ahlul ilmu agar mendapatkan suatu kebenaran. Ilmu didapat dengan banyak bertanya, tetapi dengan pertanyaan yang bermutu atau bermakna, karena kebodohan merupakan induk dari semua keraguan-raguan, ketidaktahuan tentang ilmu. Oleh karenanya, kebodohan harus diobati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan mengenai as-sa'il wal jawab, agar manusia senantiasa menggali daripada ilmu-ilmu Allah dari sisi kebodohan manusia yang dari asalnya jahil menjadi alim. Dalam Quran surat Yasin ayat 78, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Makna ayat ini, ketika orang-orang ateis yang tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai hari kebangkitan, maka Allah berkata, katakan, wahai Muhammad, yang menghidupkan itu Allah yang menciptakan seperti di awal. Maka tidak ada agama melebihi kesempurnaan Islam, yang mana Islam itu realistis. Islam datang membawa solusi dari segala problematika yang ada. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan ayat pertanyaan dan jawab yang indah bagi kehidupan ini.
Terkadang manusia tergugah dari suatu fenomena dan selalu ingin tahu, sehingga Al-Quran menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan itu. Yang materi kelima yaitu metode tafsir tahlili. Metode tafsir ijmal atau global, metode penafsiran ijmal atau global, metode penafsiran tahlili atau analisis, metode penafsiran mauduan atau tematik, metode penafsiran muqarin atau komparatif. Memahami kata tahlili merupakan bentuk masdar dari halala yuhallilu, tahlilan yang berasal dari kata halla yahullu hallan yang artinya membuka sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Dari sini dapat difahami bahwa arti kata tahlil adalah membuka sesuatu benda yang tertutup atau terikat dan mengikat yang lepas agar tidak lepas atau putus. Metode tafsir tahlili adalah cara menjelaskan Al-Quran dengan cara menganalisis ayat-ayat Al-Quran secara beruntun, mengikuti mushaf yang teratur dengan membahas seluruh makna dan aspek yang terkandung di dalamnya. Model penjelasan yang dianut oleh mufassir yang menggunakan metode tahlili berupaya menjelaskan keseluruhan makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran, baik yang bentuk al-ma'sur maupun ar-ra'i. Model penjelasan yang langkah-langkah penjelasan metode tafsir. Penjelasan metode tahlili. Bila menggunakan metode penjelasan tahlili sering digunakan beberapa langkah penjelasan, yaitu penjelasan maki dan madani di awal surat, menjelaskan asbabun nuzul jika ada, menjelaskan pengertian mufrodat atau kosakata termasuk kajian linguistik yang disertakan, i'rab dan balaghah, penjelasan unsur fasohah, gender dan i'jaz, penjelasan isi umum ayat dan maknanya, penjelasan hukum yang dapat diambil dari ayat tersebut, ayat yang dibahas. Langkah-langkah metode penafsiran tahlili. Dalam penafsiran metode tahlili memiliki langkah-langkah yang perlu ditinjau. Penafsiran yang pada umumnya digunakan oleh para mufassirin yaitu menerangkan mengenai tinjauan makiyah atau madaniyah. Menerangkan asbabun nuzul merupakan salah satu langkah yang penting penafsiran metode tahlili. Menerangkan arti mufradat termasuk di dalamnya kajian bahasa yang mencakup. Penafsiran ditinjau dari sisi i'rab dan sisi balaghahnya. Menerangkan unsur-unsur fasahah, bayan dan i'jaznya, memaparkan suatu kandungan ayat secara umum serta maksud dari suatu ayat yang terkandung di dalam Al-Quran, menjelaskan tinjauan dari segi hukum yang dapat digali dari ayat yang dibahas. Sistematika. Dalam metode tafsir tahlili ialah salah satu metode tafsir yang sistematis atau secara beruntun, karena kandungan Al-Quran dijelaskan berdasarkan urutan ayat-ayat di dalam mushaf yang ditinjau dari berbagai aspeknya, meliputi mufrodat ayat, munasabah ayat, yaitu melihat hubungan antara ayat sebelumnya dan sesudahnya, sebab turun ayat, makna ayat secara global, tinjauan hukum yang terkandung, dan tambahan penjelasan tentang qiraat, i'rab dan keistimewaan susunan kata-kata pada ayat-ayat yang ditafsirkan serta diperkaya dengan pendapat imam mazhab. Ciri-ciri metode tahlili. 1. Mengemukakan munasabah, korelasi antara ayat atau surat. 2. Menjelaskan sebab-sebab turunnya Al-Quran. 3. Menganalisis lafaz atau mufradat dengan sudut pandang kebahasaan atau linguistik. Yang keempat, memaparkan kandungan ayat serta maksudnya secara umum. 5. Menjelaskan hal-hal yang dapat disimpulkan dari ayat baik dari segi hukum, akhlak, dan lain-lain. Keutamaan tafsir tahlili. Pertama, dapat mengetahui dengan mudah tafsir suatu surat atau ayat karena susunan tertib ayat atau surat mengikuti susunan sebagaimana terdapat dalam mushaf. Mudah mengetahui munasabah atau korelasi antara suatu surat atau ayat dengan surat atau ayat lainnya. Memungkinkan untuk dapat memberikan penafsiran pada semua ayat, meskipun inti penafsiran ayat yang satu merupakan pengulangan dari ayat yang lain, jika ayat-ayat yang ditafsirkan sama atau hampir sama.
mengundang banyak aspek pengetahuan meliputi hukum, sejarah, sains, dan lain-lain. Yang keenam, adab dengan Al-Quran. Hafal huruf-huruf dan bacaan Al-Quran, tetapi hanya sebatas di lisan saja, tidak mengamalkan dalam perbuatannya, sehingga dia menyanyiakan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, dan akhlaknya seperti orang bodoh, seperti makan hanya asal makan, tidak memakai ilmu, tidak mempertimbangkan halal dan haram, tidur tidak memakai ilmu. Kita harus mengutamakan akhlak karena kita membawa pilar-pilar Al-Quran, membawa syiar Islam, sehingga segala sesuatu harus berdasarkan ilmu, jangan tanpa ilmu. Para ulama dahulu tidak memisahkan antara ilmu dan amal, seperti Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau bahkan menulis satu risalah tentang Ibtida'ul Ilmi Al-Amal. Bahkan Imam Al-Ghazali membuat bab khusus Al-Ilmu Qabla Al-Kauni Wal-Amal. Begitu juga dengan Ibnu Ruslan dalam kitab Az-Zuhad, beliau juga mengawali kitabnya. Orang berilmu yang tidak beramal, dia akan diazab oleh Allah nanti pada hari akhir, sebelum para penyembah berhala diazab. Makanya harus dicocokkan, ahli Al-Quran harus mencocokkan dirinya dengan Al-Quran dan Sunnah, termasuk orang yang hafal 1 juz saja. Jika ahli Al-Quran tidak mempunyai akhlak, tidak mencocokkan dirinya dengan Al-Quran, maka akan menjadi fitnah. Karena ahli Al-Quran itu cerminan atau panutan di masyarakat. Jika ahli Al-Quran melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang, maka Al-Quran baginya bisa menjadi bumerang, dan tidak ada jalan lain kecuali dia bertaubat. Adab dengan Al-Quran. Banyak akhir-akhir ini orang yang membaca Al-Quran tetapi kepentingan untuk manusia dan apa yang ada di tangan manusia. Imam Al-Ghazali menyimpulkan di akhir hayatnya bahwa perkara yang merusak amal, sehingga orang yang beramal tidak sampai kepada Allah. Walaupun penghafal Al-Quran adalah satu, ad-dunya, kepentingan dunia; dua, al-khalqu, kepentingan makhluk; yang ketiga, asyaitonu, kepentingan setan; yang keempat, an-nafsu, kepentingan hawa nafsu. Tujuan kita membaca Al-Quran itu harus ditujukan hanya kepada Allah. Umar mewariskan nilai untuk generasi mendatang, yaitu barang siapa ahli Quran atau ilmuwan yang menampakkan kebaikan, maka kami akan berprasangka baik, dan barang siapa yang menampakkan keburukan, maka kami akan membencinya dan kami berprasangka buruk kepadanya. Pada zaman Nabi, orang-orang tidak ada yang dicurigai karena hatinya bersih dan tidak pamrih hidup di zaman Nabi. Tapi hari ini orang-orang banyak kepentingan dunia. Pada zaman sekarang semua orang bisa penghafal Al-Quran, tapi tidak semua orang bisa ikhlas terhadap Al-Quran. Nabi telah mengabarkan kepada kita bahwasanya kelak akan ada suatu kaum yang membaca Al-Quran. Mereka menegakkan bacaan Al-Quran sebagaimana mereka menegakkan tombak atau anak panah. Jadi bacaan Al-Qurannya itu lurus, artinya tidak diragukan lagi tajwidnya, 100% bagus. Tetapi bacaannya itu hanya sampai pada tenggorokannya saja, sampai di ujung lidah saja, dan mereka tergesa-gesa dalam bacaannya. Jadi kepentingannya kepentingan pragmatis dunia dan tidak mencari kepentingan akhirat. Ahli Al-Quran itu harus hati-hati, jangan sampai melakukan hal-hal yang dianggap sama dengan orang-orang awam yang menyebabkan rusaknya syiar. Ketujuh, tafsir dan syarat mufasir. Asal filosofi tafsir. Asal kata tafsir itu mengikuti wazan taf'il, yang berarti mengungkap, menyingkap dari isi kandungan firman Allah Subhanahu wa taala sehingga jelas maknanya, jelas maksudnya. Maka makna asli at-tafsir yaitu al-idhar, al-kashfu, al-bayan. Tafsir tujuannya untuk mengungkap dari semua isi kandungan Al-Quran, sehingga tafsir adalah ilmu yang paling utama karena ilmu alat untuk mengungkap isi kandungan Al-Quran supaya kita paham kalam Allah. Jadi ilmu tafsir merupakan ilmu yang paling afdal daripada ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu yang secara khusus untuk membahas bagaimana mengungkap isi Al-Quran. Dengan tafsir kita dapat menggali hukum-hukum dan hikam-hikam yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita dapat memahami kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Jadi tafsir berarti mengungkap makna-makna dari Al-Quran dan juga mengeluarkan hukum-hukum dari Al-Quran dan juga hikmah-hikmah dalam Al-Quran. Sebagian ulama menyamakan antara tafsir dengan ta'wil, tetapi juga ada perbedaan.
Menurut Imam Ar-Raghib, tafsir itu lebih umum daripada takwil. Persamaan antara tafsir dan takwil. Ada yang berpendapat tafsir hanya mencakup satu perspektif, sedangkan takwil hanya lafaz yang cakupannya mengandung banyak perspektif makna. Ada juga yang berpendapat tafsir orientasinya menjelaskan hakikat suatu lafaz atau sisi tekstual, sedangkan takwil adalah sisi dalam suatu lafaz, sisi kontekstualnya. Sebagian ulama lain juga mengaitkan bahwa tafsir itu dengan ilmu riwayat, yata'alliqu birriwayah, sedangkan takwil berkaitan dengan ilmu dirayah, yata'allaqu birrayah. Imam Az-Zarkashi rahimahullah menyimpulkan bahwa tafsir adalah ilmu yang secara khusus digunakan untuk memahami kandungan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan maknanya, dan untuk mengeluarkan hukum-hukumnya dan juga hikmah-hikmahnya. Metode sahabat dalam belajar Al-Quran ada 4T, yaitu tartil, tahfiz, tafsir, dan tabligh. Ilmu itu bukan hanya sekedar selembar ijazah, tapi ilmu itu harus mendarah daging. Tafsir dan syarat mufasir. Metode Nabi mengajarkan tafsir kepada para sahabat. Tafsir itu maknanya tidak hanya tekstual tetapi kontekstual, dan Nabi menjelaskan kepada kita kalau menafsirkan yaitu ayat dengan ayat, satu ayat itu dengan ayat yang lain, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, ayat dengan sunnah. Tidak semua orang bisa menafsirkan Al-Quran, dan orang yang mampu menafsirkan Al-Quran itu adalah orang yang sedang diberi hikmah. Karena Al-Quran kalam Allah, maka Allah memilih orang-orang yang dapat memahami kalam Allah, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Abu Darda berkata, orang yang diberikan hikmah berarti dia mampu membaca Al-Quran dan memikirkan isi kandungan Al-Quran. Demikian juga disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 43. Ilmu yang harus dimiliki mufasir. Ada 15 ilmu yang harus dimiliki, yaitu 1. Ilmu tata bahasa, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu al-ishtiqaq, asal-muasal suatu lafaz, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu qiraat, ilmu usuluddin, ilmu usul fiqh, ilmu asbabun nuzul, ilmu an-nasakh wal mansuh, ilmu fiqih, ilmu hadis, dan ilmu mauhibah, ilmu yang sudah mendarah daging dan ilmu yang paling penting untuk seorang mufasir. Yang ke-8 atau yang terakhir, ilmu munasabat. Ilmu munasabat secara bahasa itu artinya al-muqarabah, yaitu saling berdekatan. Jadi kata munasabat itu seakar dengan kata nasab, seperti ungkapan fulan yunasibu fulanan ay yuqaribu minhu. Jadi kalau ada fulan munasabat atau senasab dengan si fulan, berarti dia ada kedekatan nasab atau keterkaitan. Secara istilah, ilmu munasabat yaitu ilmu yang secara khusus dalam ulumul Quran untuk mengetahui korelasi atau hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya, atau satu surat dengan surat lainnya di dalam Al-Quran, sehingga tersusun dalam satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah-pisah. Jadi seperti satu nasab, ada keterkaitan atau hubungan yang nanti membuahkan hukum dan juga hikmah. Tujuan mempelajari ilmu munasabat yaitu kita ingin menguatkan hubungan suatu ayat yang dibahas dengan ayat berikutnya atau sebelumnya, sehingga susunan makna serasi dan teratur secara komprehensif. Di sisi lain, kita akan merasakan betapa indahnya susunan ayat atau surat dalam Al-Quran, dengan keindahan uslub, pola bahasa, pola makna, pola kata yang digunakan di dalam Al-Quran. Ilmu ini bisa membantu di dalam menafsirkan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran, bahkan mengamalkan isi Al-Quran, dan kita dapat menemukan bagaimana ijazul Quran bukan produk budaya atau rekayasa manusia, dan Al-Quran benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat ulama. Para ulama dahulu banyak sekali menulis secara spesifik atau khusus tentang ilmu munasabat. Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan mengatakan, salah satu ulama yang fokus memberikan perhatian pada ilmu ini munasabat adalah Imam Abu Ja'far Ibnu Jubair Syekhu Abi Hayyan, gurunya Imam Abi Hayyan, seorang mufasir. Dalam kitabnya
Al-Burhan fi munasabati tartibi suwar. Demikian juga ulama yang dikenal dengan ahli munasabat yaitu Imam Burhanuddin Al-Baqai dan juga kitab Imam As-Suyuti. Sebagian ulama setelah melakukan penelitian bahwa orang yang pertama kali di kalangan ulama yang menyusun kitab secara khusus yang berkaitan tentang ilmu munasabat yaitu Imam Asy-Syaikh Abu Bakar An-Naisaburi, termasuk generasi awal yang mengumpulkan secara khusus ilmu munasabat antara ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Sultanun Ulama Izuddin bin Abi Salam mengatakan bahwa ilmu munasabat termasuk ilmu yang bagus sekali untuk dipelajari. Imam Ar-Razi mengatakan bahwa siapa yang mentadaburi rahasia-rahasia ayat maka dia akan tahu bahwa Al-Quran adalah selain mukjizat yang memiliki fasahah dan juga mulia makna-maknanya, dan juga akan mengetahui bagaimana dengan ilmu munasabat itu, betapa indahnya urutan-urutan ayat Al-Quran yang tidak terputus saling menghubungkan seperti mata rantai antara ayat dan yang satu dengan ayat yang lainnya seperti satu nasab. Mengenal studi relevansi Al-Quran. Tujuan mempelajari ilmu munasabat yaitu kita ingin menguatkan hubungan suatu ayat yang dibahas dengan ayat berikutnya atau sebelumnya sehingga susunan makna serasi dan teratur secara komprehensif. Di sisi lain, kita akan merasakan betapa indahnya susunan ayat atau surat dalam Al-Quran dengan keindahan uslub, pola bahasa, pola makna, pola kata yang digunakan. Contoh munasabat, contohnya seperti sifat orang munafik dalam surat Al-Maun dan sifat orang mukmin dalam surat Al-Kautsar. Hubungan awal surat dalam Al-Quran dan akhir surat dalam Al-Quran akhirnya dengan awal itu memiliki hubungan yang sangat indah sekali. Contohnya dalam Quran surat Al-Qasas, di awal surat menceritakan kisah tentang Nabi Musa atau sejarah Nabi Musa, dan di akhir surat menceritakan kisah Nabi Muhammad. Letak munasabatnya itu ada kesamaan kondisi sosiologi masyarakat dan problematika dakwah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dengan dakwah Nabi Musa itu sama persis. Berikut persamaannya yaitu Nabi Musa hidup pada masa puncak kekufuran, korelasinya dengan Nabi Muhammad yaitu hidup di masa puncak jahiliyah. Nabi Musa hijrah dari Mesir ke Madian, terusir dari tanah kelahirannya, dan Nabi Muhammad juga hijrah atau terusir dari Mekah menuju Madinah. Pasca hijrah Nabi Musa di Madian mendapatkan kemenangan dan juga mendapatkan strategi yang bisa dijadikan untuk kembali mendakwahi Fir'aun yang ada di Mesir, dan Nabi Muhammad juga sama membangun peradaban Madinah. Strategi bagaimana Nabi mengukuhkan antara Muhajirin Ansar dan menjadikan Masjid Nabawi sebagai pusat peradaban. Contoh munasabat lainnya, dan yang terakhir Allah menolong dakwah Nabi Musa dan menolong dakwah Nabi Muhammad. Contoh lainnya seperti akhir surat Al-Waqi'ah dan awal surat Al-Hadid. Surat Al-Waqi'ah surat awal surat Al-Isra surat ke-17 dan awal surat Al-Kahfi surat ke-18 menunjukkan ketertiban tasbih dahulu, setelah itu tahmid. Memahami Al-Quran secara terpadu dan holistik. Memahami Al-Quran itu harus dari semua sisi. Allah berfirman dalam Quran surat Yusuf, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya betapa Quran berbahasa agar kamu mengerti. Apa yang diturunkan dalam Al-Quran itu taufiki, sesuai dengan petunjuk wahyu, bukan rekayasa manusia. Al-Quran itu himpunan oleh Allah, himpunan sistematika, susunan ayat dan urutannya serta surat-surat itu adalah taufiki. Ilmu munasabat itu adalah ilmu yang sangat agung atau mulia.
Ditinjau dari lughah, munasabat berarti al-ittisal, artinya saling bersambung, silaturahmi, ataupun al-muraqabah, mendekat, atau berkaitan. Makna ketiga al-mumatsalah, berarti saling menyerupai, dan makna keempat ialah musyakalah. Secara istilah, munasabat ialah ilmu yang secara spesifik mempelajari rahasia-rahasia di balik hikmah susunan ayat maupun surat, sehingga ditemukan adanya muqarabah, keterkaitan makna Al-Quran. Ilmu munasabat mengkorelasikan, memunasabatkan, memadukan hubungan ayat dengan ayat yang lainnya, surat dengan surat yang lainnya, ataupun surat sebelum dan surat sesudahnya. Oleh karenanya, ilmu munasabat merupakan ilmu yang azim atau agung, sehingga dapat disimpulkan bahwa Al-Quran itu satu kesatuan yang utuh dan sebangun, baik makna maupun lafaznya. I'jaz dengan memunasabatkan antara ayat dengan ayat ataupun surat dengan surat, mengetahui kedudukan surat, ayat, atau ta'kid, sehingga dapat mengetahui kandungan makna surat, latar belakang peristiwa ayat tersebut seperti apa. Dengan memahami ilmu munasabat, kita dapat mengetahui rahasia di balik surat, baik lafaz maupun maknanya. Seorang peneliti atau mufasir dapat menyinkronkan hubungan ayat dengan surat yang tidak terpisah-pisahkan. Tujuannya itu perhatikan tujuan pembahasan suatu surat, memperhatikan uraian ayat-ayat, dan menyinkronkan dengan ayat yang lain, sehingga dapat memahami secara utuh munasabat antara surat satu dengan surat lainnya. Kemudian dikaji secara utuh keseluruhannya. Contohnya dalam Quran surat Al-Qamar, kemudian dalam Quran surat Ar-Rahman. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.